Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Pak Dandi akan berusaha membantu anak-anak untuk memahami materi tentang perbedaan program absolut dan inkremental. Nah, sebelumnya di kelas 11 sebenarnya hal ini sudah diajarkan tentang perbedaan materi absolut dan inkremental. Kenapa kok harus ada dua program? Ini sebenarnya itu teknik pembacaan atau teknik membaca titik koordinat. Tapi sebelum saya jelaskan lebih jauh lagi, akan saya review sedikit tugas kemarin. Nah, anak-anak sebenarnya harusnya kemarin itu tanpa bingung-bingung itu bisa mengerjakan tugas ini. Maksudnya Anda itu saya minta untuk membaca kode ini nih. Kode ini dari hasil pembacaan koordinat ini akhirnya kan muncul ini lah. Kemarin itu saya minta untuk menjelaskan ini itu artinya kode apa. Di kelas 11 sebenarnya sudah diajarkan dan kodenya sama. Nah, adapun kemarin Pak Dandi sudah memberikan modul. Apa sih G92 itu? Nah, ini akan saya jelaskan sedikit. Nah, bagi anak-anak yang belum sempat mengerjakan, ya, silahkan untuk ditulis dan tetap harus mengerjakan. Nah, saya permudah aja ini, langsung Anda jiplak, tulis saja langsung kirim. Intinya supaya Anda mudah dan bisa. G92 artinya apa? Nah, G92 itu adalah kode bawaan software untuk sistem absolut. Artinya mesin CNC membaca bahwa kalau ada G92 artinya nanti itu pembacaannya modelnya absolut. Nah, ini adalah kuncinya G92, absolut. Absolut itu apa? Nanti akan saya terangkan. Nah, Z15 itu apa? Z15 itu artinya program ini berada pada titik sumbu Z-nya berada pada angka 15. Ya, angka 15. Artinya 15 itu masih di atas. Kemudian T1 artinya apa? Merupakan kode yang menunjukkan tool atau pahat. Nah, M6 itu apa? Nah, itu kalau kita baca bahwa tool yang berisi perintah bahwa tool telah terganti atau telah terisi secara otomatis. Nah, nanti toolnya secara otomatis. Kemudian G90 apa? G90 merupakan kode yang menerangkan untuk sistem koordinat pada sistem absolut. Ya, G90. Kemudian M03 merupakan kode yang berisi perintah untuk menghidupkan spindle. Jadi kalau ada M03 spindlenya akan berputar. Kemudian ada S8000 itu artinya adalah RPM-nya. Kemudian ada F90 bahwa toolnya itu memiliki pergerakan feeding pemakanan secepat 90 mm per second. Nah, ini itu adalah kode-kode parameter nih sebenarnya. Baru setelah mulai G0, G01 ini adalah kode-kode pembacaan dari koordinat ini. G00 artinya apa? Artinya pergerakan pahat tanpa pemakanan. Artinya pada garis kode tersebut pahat bergerak bebas tanpa adanya pemakanan. Dia hanya bergerak saja, gitu aja, tanpa ada spindlenya berputar atau pemakanan. Dia artinya dia dinolkan pada titik ini ke X20, Y20 lah di sini. Nah, kemudian kalau kita baca lagi G01 ini sudah mulai pemakanan. Berarti artinya pisau sudah mulai berputar dan mulai pemakanan itu. Feedingnya sudah mulai jalan. Nah, di sini X20, Y20, Z-5. Z-5 itu artinya ini kan tanpa atas. Z-5 itu artinya ke bawah, ngejros benda kerja kalau tanpa atas. Nanti akan saya jelaskan. Kok Z-nya -5 Pak ya? -5 itu berarti turun. Nah, kemudian kita baca ulang, kalau kamu pahami G01 X180, ya dia bergeser ke kanan sejauh sumbu 180. Ini kan total 200. Karena ini terkurangi 20, artinya ini dari 0 ke sini. Nah, ini dari 0 ke sini ini 180, ini 160 ditambah 20, 180. Nah, silahkan kamu pahami semuanya bahwa ini itu adalah pergerakan ke sumbu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini kalau saya sebut ini kan sumbu A tadi ya. A, B, C, D, E, F,
H. Nah, ini kembali ke I lagi nih. M09 apa kita baca? M09. Kok ada M09 apa Pak ya? M09 merupakan kode perintah bahwa mematikan cairan pendingin coolant, berarti pekerjaannya sudah berakhir di sini. M09 artinya di G01Y20. G01Y20. Nah, Y20 X-nya 20. Nah, sudah kembali di sini lagi nih. Hanya sudah di sini lagi. Oke, silakan dibaca, nanti bisa ditanyakan Pak Dandi untuk slide ini, tapi tugas Anda tetap menulis, membaca dan nulis ini. Bagi yang belum, tugas-tugasnya silahkan untuk kerjakan dan ditulis dari inilah. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya adalah Anda harus tahu betul koordinat CNC milling ini. Ini adalah CNC milling kita mini ya. Nah, koordinat yang saya lihat ini X sumbu merah, berarti dia bergerak ke kanan ke kiri. Terus Y itu maju mundur ya. Ini kan tanpa atasnya ya. Nah, ini Z. Z itu berarti naik turunnya dari ini. Jadi kalau Z-nya min, tadi saya katakan min, berarti kan turun dia minus. Nah, kalau ke atas positif, sama seperti ini. Ini X itu ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Sama ke sini positif, ke sana negatif. Sorry. Kalau Y ini ke sininya negatif, ke sananya positif. Ya. Jadi ini gambarnya ini saya salah, kuningnya harusnya berada ke arah sana supaya pemahamannya lebih jelas. Ya. Tanpa atas. Nah, lebih jelasnya lagi ini tanpa atasnya ini. Kalau saya lihat nih. Nah, ini tanpa atas. X Y. Nah, tanpa atasnya ini. Ini X. Nah, Y ini harusnya ke sana. Y ke sana ya. Menjauh dari kita. Y gitu. Nah, positif tanpa atas nih. X Y. Nah, ini Pak Dandi ingin menjelaskan perbedaan program absolut dan inkremental yang ada di sini nih. Ini X, Y, program absolut, program inkremental. Absolut dulu. Nah, absolut itu apa? Absolut itu adalah pembacaan tiap titiknya mengikuti dari diagram dari ini, namanya diagram Cartesius ini, X, Y atau diagram X, Y. Contoh, ini seperti matematika dulu nih. Titik A berada pada titik apa nih? Nah, kalau kamu tarik itu kan 1, ini 1, X-nya 1 ya, Y-nya 2, berarti 1,2. A adalah titiknya 1,2 nih kalau kita lihat. A 1,2. B, tarik ke sini yang B. B itu X-nya 5, Y-nya 2. Nih kita tarik ke sini. 2 ini salah nulis nih. Mohon maaf. Ini harusnya 5,2 ini ya, 5,2. X-nya 5, Y-nya 2. Ini mohon maaf, sini salah. Yang C ya, C-nya X-nya 5, Y-nya 4. Nah, X-nya 5, Y-nya 4, betul. Ini X-nya 5, Y-nya 4. D-nya berapa? X-nya 1, Y-nya 1, 2, 3, 4. 4 ya, 1,4. Nah, kalau dibacakan adalah ini X1 Y2, X5 Y1, X5 Y4, X1 Y4. Nah, ini ini kode-kode tadi itu didapatkan dari ini ya. Kode-kode ini G01 ini didapatkan dari ini. Ini ya. Ini namanya program absolut. Nah, sekarang kita beralih yang inkremental, langsung kita bedakan aja, kita percepat. Nanti coba diulang-ulang perkataan Pak Dandi maksudnya apa. Nah, kita masuk ke program inkremental. Nah, program inkremental ini berbeda. Jadi acuannya itu bukan ini, bukan XY, tapi adalah ini tetap kita menjadi acuan, cuman tidak 100%. Kenapa? Karena titik yang terakhir dituju dianggap acuan 0. Nah, kita buat contohnya. A-nya karena nolnya di sini maka tetap A-nya adalah 1,2. Oke, 1,2. Nah, pisau pahat akan bergerak ke B. Bergerak ke B ini tanpa atas ya. Bergerak ke B. Nah, kita sudah tidak mengacuan ini, Mas. Artinya ini adalah titiknya 0,0. Berarti kalau titiknya ini 0,0, nah yang terakhir dituju adalah kita sebut 0,0, maka karena dia bergerak di sumbu X, Y-nya tetap 0, maka B-nya berapa? B-nya adalah X-nya
B-nya adalah tinggal kita lihat baloknya ini Mas, kotaknya. Katakan 0 berarti 0, 1, 2, 3, 4. Berarti B-nya adalah X-nya 4. Y-nya berapa? 0. Y-nya 0 nih. Y-nya 0. Kenapa kok 0? Karena tidak bergerak. Tadi dianggap ini adalah titik 0,0. Ya, agak sedikit rada mikir sedikit nih Mas. Kenapa? Karena titik A ini dianggap 0,0. Karena hukumnya tadi inkremental itu dibaca bahwa titik yang terakhir itu dianggap 0,0. Artinya apabila pisau bergerak ke B, maka ya yang bergerak sumbu X-nya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. X-nya 4. Y-nya berapa? Ya tetap karena dia bergerak. Nah, sekarang kita coba yang C. C ya. Nah, karena sudah pisau di sini berarti dianggap ini adalah 0,0 lagi. Nah, bergeraklah dia pisaunya ke sini. Nah, karena yang bergerak di sumbu Y, maka Y-nya kita hitung 1, 2. Oke. Titik C ya. Y-nya 2 nih. Y-nya 2, 1, 2. Lah X-nya berapa? 0 karena X-nya tetap diam di sini, tidak bergerak. Kecuali kalau bendanya miring ya. Kalau miring pasti X-nya bergerak, tapi karena di sini X-nya dianggap di sini 0. Maka ini X-nya 0, Y-nya 2. Sekarang yang D. Ini tadi sudah jadi 0,0 lagi. Berarti 1, 2, 3, 4. Ingat, ini bergerak ke kiri nih. Karena di sini 0, maka karena ke kiri dia akan minus. 1, 2, 3, 4. Berarti apa? X-nya minus 4. Nah, X-nya minus 4. Lah Y-nya berapa, Pak? Y-nya karena dia mendatar, Y-nya tetap 0. Berarti min 4,0. Nah, akhirnya menjadilah sebuah koordinat seperti ini. Nah, berbeda ya dengan ini ya. Nah, berbeda. Cara pembacaannya berbeda. Nah, nanti kalau menurut saya sih, Anda itu tergantung pemahaman Anda. Intinya kan ini, pisau itu bergerak. Nah, Anda itu nanti besok membuat program, entah itu bintang, entah itu segitiga, entah itu kotak-kotak, itu intinya kan titik pisaunya bergerak dari titik A ke B, C, D, E, F. Wah, banyak sekali. Anda itu familiar, pemahamannya enak yang mana ini. Makanya disediakan program absolut dan inkremental. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Ya, tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Cepat mana Pak cara buatnya? Nanti coba kita bandingkan, kita coba kamu enak yang mana berarti ya cepat yang mana gitu nanti. Nah, itu sekilas tentang program absolut dan inkremental. Ya, harapan saya anak-anak ini nanti bisa mempraktekkan ini dan mengerjakan tugas. Ya, sementara itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di play ulang mungkin ya supaya paham dan betul-betul paham. Dan jangan lupa ini tugas yang ini yang belum mengerjakan silahkan untuk ditulis, dikerjakan karena ini juga poin penilaian termasuk dalam kategori penilaian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.